Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Istri almarhum Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspi Tantri, mengungkap temuan polisi terkait 24 kali check-in hotel bukan hal baru dan aib. Polisi sebelumnya mengungkapkan hal itu melalui Zoom pada bulan Juli lalu. Karena itulah keluarga minta polisi untuk segera mengungkap kasus kematian Arya Daru secara terang benderang dengan gelar perkara khusus. Dan berikut penuturan Meta Ayu Puspi Tantri yang disampaikan secara eksklusif kepada Sindo News. Assalamualaikum Mbak Pita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Pita? Alhamdulillah sehat, terima Alhamdulillah. kasih. Bagaimana kabar Pak Ike? Alhamdulillah Mbak Pita, saya juga sehat. Semoga Mbak Pita dan keluarga masih sehat dan tetap tegar meskipun masih ada rasa penasaran. Mbak Pita, bagaimana respon Mbak Pita ketika mendengar pernyataan polisi yang menyebutkan almarhum Arya Daru check-in 24 kali bersama seorang wanita berinisial V? Sebetulnya kami dari pihak keluarga sudah tahu dari tanggal 28 Juli via Zoom disampaikan oleh polisi, sehingga hal ini bukan suatu hal yang baru untuk kami. Oh, sudah disampaikan 28 Juli via Zoom. Pada saat itu, apa yang disampaikan oleh penyidik, Mbak Pita? Bukti check-in itu, kemudian ada informasi-informasi lain terkait zat yang ada di dalam tubuh suami saya, kemudian posisi dan barang-barang bukti, kemudian pergeseran CCTV, Oke. hal-hal seperti itu. Artinya, pada saat polisi memberikan keterangan dan menyampaikan kepada kuasa hukum terkait 24 kali check-in hotel ini, Mbak Pita tidak kaget ya? Tidak, sudah tahu dari tanggal 28 Juli itu saat di Zoom. Oke. Terkait dengan sosok wanita berinisial V, apakah Mbak Pita mengenal wanita tersebut? Kalau secara personal tidak ya, tapi Mas Daru beberapa kali pernah bercerita mengenai pekerjaannya. Yang terakhir itu siang hari sebelum malamnya tidak bisa dihubungin itu, beliau menceritakan kalau akan makan siang bersama sosok V ini dan sosok D untuk membicarakan pengangkatan anak. Kemudian pernah dulu sekali sekitar 1 tahun yang lalu kira-kira itu juga pernah mengirimkan foto saya sedang makan bersama beberapa rekan kerjanya termasuk sosok V ini. Oke, artinya Mbak Pita juga tahu nama sosok V ini ya, karena tadi Mbak Pita sudah nyebut nama Farah ya. Yang menjadi pertanyaan publik sekarang ini, tadi dari penjelasan Mbak Pita yang menyebutkan terkait proses dokumen pengangkatan anak. Ini dokumen pengangkatan anak dalam hal apa? Apakah dalam hal pekerjaan untuk kasus-kasus atau pekerjaan yang sedang ditangani oleh Mas Daru bersama Farah, atau seperti apa Mbak Pita yang ketahui? Tahu saya, suami saya itu kan banyak tidak hanya mengurus tentang pengangkatan anak ya. Pernah ke Taiwan untuk menjemput anak-anak yang terlantar juga. Jadi yang sejauh saya tahu itu pekerjaan yang bagian itu sih. Oh gitu, karena ada informasi setelah kami ingin mencoba menggali siapa sosok wanita berinisial V ini, ternyata wanita yang bernama Farah ini juga proses pekerjaannya di Kementerian Luar Negeri terkait pengurusan dokumen. Artinya memang beririsan pekerjaannya Mas Daru dengan Farah. Artinya dalam hal ini Mbak Pita yang tidak kenal secara hanya mendengar cerita dari Mas Daru, artinya menganggap itu hal yang biasa saja ya. Nah, oke. Saya agak bertanya-tanya nih Mbak Pita. Polisi kan mengundang Mbak Pita dan pihak keluarga untuk hadir di Polda Metro Jaya pada tanggal 26 November untuk menjelaskan temuan-temuan atau hasil temuan polisi dari penyelidikan kasus kematian
Mas Daru. Kenapa Mbak Pita tidak hadir? Dari minggu sebelumnya itu saya sakit bergantian dengan anak-anak. Saya kurang tahu kalau kondisi di Jakarta bagaimana. Ya. Tapi kalau di Jogja memang baru musim batuk, pilek, dan diare. Itu baru banyak sekali yang kena gitu. Jadi memang kondisi kami kurang sehat. Oh, memang kondisi kurang sehat. Sehingga akhirnya mewakilkan kehadiran Mbak Pita dan keluarga kepada kuasa hukum. Iya, kami mewakilkan ke kuasa hukum yang memang dari awal sudah mewakili kami sebagai keluarga. Kami sudah melimpahkan dan minta tolong bantuan ke kuasa hukum untuk mewakili keluarga, itu sih. Nah, kalau sudah mewakilkan kepada kuasa hukum untuk mewakili keluarga, artinya sebenarnya tidak ada masalah ya. Apapun yang disampaikan oleh polisi kepada kuasa hukum, tentu akan disampaikan kepada pihak keluarga ya Mbak Pita ya. Betul. Alhamdulillah komunikasi kami sangat baik, beliau-beliau sangat baik. Dan sampai saat ini Iya, pun juga sangat masih baik. komunikasi lancar, Iya, artinya iya, berkenan ting- membantu kami secara pro bono. ya, Jadi kami terima kasih sekali. artinya tingkat kepercayaan Mbak Pita kepada kuasa hukum yang telah ditunjuk itu sangat tinggi ya. Iya, jadi saya juga bertanya-tanya, Ya, padahal polisi dari awal kan sudah mengetahui kalau akhirnya kami menunjuk kuasa hukum. ya. Sebelum tanggal 26 November ini, itu dari penyidik itu mengirimkan juga WhatsApp ke saya tanggal 3 Oktober dengan Ya, undangan klarifikasi temuan ya. tanggal 7. Jadi WhatsApp ke saya tanggal 3, kemudian untuk undangan yang mengharuskan saya hadir tanggal 7. Kami keluarga bertanya-tanya kenapa langsung ke saya, padahal saat itu kami sudah menunjuk kuasa hukum dan kuasa hukum sudah mengirimkan surat ke Polda Metro Jaya beberapa kali, namun tidak ada tanggapan Dan di sebenarnya WhatsApp. penjelasan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya ini terkait surat yang dikirimkan oleh kuasa hukum kepada Polda Metro Iya, Jaya ya Mbak ya? iya. Kemudian tanggal 7 kuasa hukum sudah mewakili kami untuk hadir di Polda Metro Jaya, namun tidak mendapatkan data apapun dari sana. Oke, baik. Kalau tingkat kepercayaan kepada kuasa hukum cukup tinggi, bagaimana tingkat kepercayaan Mbak Pita sendiri terhadap kinerja kepolisian saat ini yang tampaknya agak mengolor-ngolor nih kasus mengungkap kasus kematian Arya Daru? Kalau kami percaya dengan kinerja polisi, maka kami tidak akan minta tolong kuasa hukum ya Iya, untuk oke. menyuarakan kami. Untuk menyuarakan ini. Nah, saya ingin kembali sedikit bertanya kepada yang Mbak Vita sampaikan. Polisi telah menyampaikan terkait check-in hotel ini pada tanggal 28 Juli. Apakah pada saat polisi menjelaskan itu, Mbak Pita sudah menunjuk kuasa hukum atau Mbak Pita menghadapi dengan sendirinya saja? Belum menunjuk kuasa hukum, hanya saya dan keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga Mas Daru. Oh gitu, baik. Iya, kami Nah, baru menunjuk kuasa hukum itu akhir April. Maaf, akhir akhir Agustus. Agustus, iya, Ya, akhir akhir Agustus. Agustus. Iya, jadi kita juga sampai sekarang heran gitu. Tanggal tanggal 3 Oktober itu WhatsApp saya, kemudian tanggal 26 juga meminta untuk kedatangan langsung ke saya. Padahal lagi-lagi kami sudah menjelaskan bahwa kami minta tolong kuasa hukum untuk mewakili keluarga. Jadi kami juga bingung kenapa ini kok seolah-olah kuasa hukum dilewatin ya gitu. Ya, betul. Mbak, Iya. biasanya kalau seandainya polisi telah memanggil keluarga dan itu diwakili oleh kuasa hukum, apakah Mbak Pita atau kuasa hukum yang Mbak Pita ketahui telah menerima SP2HP terkait hasil penyelidikan ini? Belum sama sekali. Sama sekali belum menerima Iya, apapun. dari tanggal 28 Juli, kakak ipar saya meminta dokumentasi yang dipresentasikan itu juga tidak diberikan oleh polisi.
Oke, Karena kakak ipar kan yang langsung datang saat itu ke ya, Polda Metro Jaya. Iya, itu tidak diberikan sampai sekarang. oke. Saya sempat berbincang dengan salah satu penasihat hukumnya Mbak Pita, Pak Nikolai Aprilindo. Pak Nikolai sempat menjelaskan bahwa Mbak Pita selain menghubungi Polsek Menteng, kemudian menelpon penjaga kos tempat almarhum tinggal, Mbak Pita juga menghubungi teman-teman almarhum. Teman-teman almarhum yang Mbak Pita hubungi ini apa kedekatannya dengan almarhum? Atau Mbak Pita memang sudah kenal dengan teman-temannya ini sebelumnya? Pagi itu saya menghubungi istri temannya Mas Daru itu karena memang sebelum sebelumnya memang kami sudah sangat dekat. Ya, Jadi sesama istri yang tinggal di Jogja, tuh kemudian suami-suaminya sesama alumni HIUGM, jadi alaminya kan eh, kenal baik ya. Jadi saya kenal minta baik tolong, betul. ya saya minta tolong dengan istri temannya Mas Daru yang saya sudah kenal baik itu. Kemudian kalau untuk teman-teman langsung Mas Daru yang saya juga kenal baik itu saat ini posisinya sedang tidak di Indonesia. Jadi Mhm. memang saya tidak telepon. Saya hanya telepon yang kira-kira posisinya dekat dengan kosnya Mas Daru. Apa penjelasan teman-temannya pada saat Mbak Pita menghubungi teman-teman Mas Daru? Karena saya menghubungi istrinya, jadi istrinya menghubungi suaminya dan akhirnya suaminya langsung menghubungi saya. Posisi beliau sudah di kosan dan ya menjelaskan kalau Mas Daru sudah tidak ada. Kemudian kalau yang malam hari, saya Iya, kan itu nggak bisa tidur ya itu iya baru pertama betul, kalinya betul. ngerasain kayak gitu. Itu saya cerita ke teman dekat saya Mhm, iya, yang sama-sama kami berada di Jogja. artinya masih banyak rasa penasaran keluarga terkait dengan kematian almarhum Arya Daru Pangayunan ini ya Mbak Pita ya. Iya. Iya, sebetulnya ada apa dan kami minta dari keluarga transparasi dibuka buka aja. Ibaratnya kalau misalkan mau berbicara tentang aib, Mas Daru sudah tidak ada. Kami hanya mengupayakan memperjuangkan keadilan. Artinya kalau memang polisi selalu menyampaikan, ini kami hanya ingin menyampaikan kepada pihak keluarga karena ini adalah aib. Ini adalah aib. Selalu yang ditekankan aib. Pada saat preskon yang pertama, penyebab kematian Mas Daru, yang dalam hal ini disebut upaya melakukan bunuh diri, dengan cara efeksionis, saya lupa istilahnya, itu juga disebutkan sebagai aib. Artinya keluarga sudah siap kalau memang polisi ingin membuka kalau ini dinyatakan sebagai aib itu. Sudah siap. Kami sudah siap. Jadi sepertinya terasa lucu ya kalau Ya. kemudian setelah beberapa bulan ini polisi masih menyatakan aib-aib dan penekanan itu ditekankan ke saya sebagai istrinya dan apalagi ke ayah mertua saya. Karena kami nggak apa-apa, silakan dibuka. Dibuka sejelas-jelasnya, dibuka setransparan-transparannya. Apa yang menjadi penyebab kematian Mas Daru ini juga menjadi terang benderang dan juga tidak membuat penasaran keluarga ya Mbak ya. Betul, iya. Nah terkait hal ini apa harapan keluarga? Karena kita tidak pernah tahu kapan polisi akan membuka kebenarannya apa yang menjadi modusnya, apa yang menjadi penyebabnya, atau apa yang hal-hal lain yang menjadi apakah ini pembunuhan atau benar bunuh diri? Apa yang menjadi harapan keluarga saat ini Mbak Pita? Dari awal harapan keluarga supaya ini terbuka jelas dengan cara live streaming gelar perkara di Mabes dan kemudian pembentukan tim investigasi di bawah Presiden. Artinya tim investigasi independen yang akan dibentuk Independen, iya, yang diharapkan oleh iya, keluarga. betul. Semoga harapan keluarga dan keinginan keluarga ini dipenuhi oleh para penegak hukum kita agar Amin, kematiannya almarhum Arya Daru juga bisa terungkap dan keluarga menjadi lega setelah mengetahuinya ya Mbak Pita ya. amin, amin. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mbak Pita telah meluangkan waktu karena setelah sekian lama Mbak Pita tidak muncul
setelah konferensi pers yang terakhir, ini baru muncul pertama kalinya Iya. untuk menanggapi terkait dengan keterangan polisi yang terakhir. Semoga sehat selalu Mbak Pita, salam hormat untuk keluarga. Terima kasih, sehat selalu Pak Ike.